Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya langsung aja nih Pak Ustadz ya? Baik. Langsung aja nih Pak Ustadz. Pertanyaannya pertama dari Ilham xxx@gmail.com nih Pak Ustadz. Padahal dia rajin sholat nih Pak Ustadz, tapi maksiat jalan terus nih Pak Ustadz. Kenapa? Bukankah sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar nih Pak Ustadz? Iya. Coba lebih digambarkan lagi Pak Ustadz, bagaimana nih caranya Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi anehnya kita sudah sering melihat banyak orang-orang yang sholatnya rajin. Bahkan bukan hanya sholat wajib, sholat sunat juga rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, dan lain-lain sebagainya rajin. Tapi perbuatan keji dan mungkar masih saja dia kerjakan. Ada apa ini kira-kira begitu ya? Ada apa ya? Nah, dalam pertanyaan saudara Ilham tadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang yang rajin sholat tapi juga rajin maksiat. Akhirnya nggak ada apa-apa nih Ustadz ya? Iya benar. Pertama, kita mulai dari wudhu dulu nih Pak. Mungkin saja wudhunya tidak benar. Ada anggota-anggota wudhunya tidak kena air wudhu, sehingga apabila sudah wudhu tidak benar, pastinya sholat tidak sah. Kalau sudah sholat tidak sah, maka sholatnya sia-sia. Kalau sudah sholat sia-sia, maka pun kehidupan sehari-harinya pun ikut berantakan karena tidak merubah perbuatan keji dan mungkar tadi. Yang kedua, mungkin saja seperti kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi dia sholat tidak mengikut contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya sehingga apa? Mungkin saja di sholatnya tidak benar. Tuh. Yang ketiga, ini yang paling penting nih. Dia tidak paham dengan sholat itu sendiri. Kenapa dia tidak paham? Bacaannya, apanya semua yang dia baca, tapi dia kagak ngerti. Nggak ngerti apa yang dia baca. Seperti doa iftitah. Ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Sesungguhnya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah seluruh sekalian alam. Tapi dia tidak ngerti apa yang dia baca. Fatihah memang dia baca Fatihah, tapi pikirannya ngambang. Kenapa pikirannya ngambang? Dia tidak khusyuk. Kenapa dia tidak khusyuk? Dia tidak paham apa yang dia baca. Jadi pertama tadi wudhunya mungkin tidak benar. Yang kedua, sholatnya tidak benar karena tidak mengikut sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia tidak khusyuk dalam sholatnya karena dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dan yang terakhir, mungkin saja dia tidak tumakninah. Dia efeknya juga tidak khusyuk juga. Dia tidak tumakninah. Banyak kita perhatikan orang sholat seperti sholat patuk ayam, kotok selesai. Tidak bertumakninah, tidak berhenti sejenak. Nah, jadi dia setelah baca Fatihah saja dia baca berantakan. Harusnya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia mengartikan apa Alhamdulillah dalam hatinya. Dia bukan lama-lama banget, tapi paling tidak dia mengerti apa yang dia baca. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Tapi kalau dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Salatnya tidak berbekas dalam kehidupannya, sehingga wajarlah apa yang dikatakan Allah tadi, inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar tadi tidak berbekas buatnya. Wajar saja sholat rajin, tapi tidak ada makna sholat itu buat dia, tidak ada arti sholat itu buat dia, sehingga tidak berbekas dalam kehidupannya, sehingga maksiat pun jadi juga rajin dia kerjakan. Begitu kira-kira Pak. Berarti begini ya Pak Ustadz ya. Yang pertama diperbaiki adalah wudhu gitu Pak Ustadz ya. Benar, wudhu, ya. Mungkin kalau dengan wudhu yang baik,
insya Allah sholatnya kita sholat juga bisa baik. Dan Insya kemudian kalau sholat kita udah baik, kita Pak Ustadz ya, mudah-mudahan kita mendapat pahala dari Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. iya benar. Kemudian masalah tuh maninah gitu Pak Ustadz ya. Ya karena memang layaknya orang sekarang sholat dan ibadah gitu Pak Ustadz pengennya cepet-cepet aja nih Pak Ustadz. Iya. Makanya sekarang nih diberikan jawaban yang lebih spesifik Pak Ustadz, bagaimana supaya mereka itu paham dan mengerti bagaimana sih tumanina itu, bagaimana sih sholat yang benar-benar sholat Iya. gitu. Sikap kita bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi gini, kita harus pahami tujuan hidup kita dalam kehidupan ini diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, diciptakan Allah ini kita. Tujuan yang utama adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah ciptakan waktu dalam satu hari ini 24 jam. 24 jam itu kita bagi 3 tuh. Berarti 8 jam. Ya. 8 jam untuk istirahat. 8 jam untuk bekerja mencari nafkah dalam kehidupan dunia ini. 8 jam untuk beribadah. Nah, beribadah 8 jam ini macam-macam. Termasuk sholat di dalamnya. Termasuk bersilaturahmi di dalamnya. Nah, 8 jam ini manfaatkan untuk ibadah, khususnya sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Jangan buru-buru, apa sih yang dikejar? Masa sih sholat hanya 10 menit kita, 15 menit, pengen menjadi 2 menit, apa sih yang dikejar? Tidak santai dalam hidup. Ada orang selalu terburu-buru, jangankan sholat terburu, makan buru-buru, hidupnya selalu buru-buru, tidak nikmat. Sehingga hidupnya menjadi apa? Tidak nikmat dan tidak santai dan hidupnya terburu-buru. Maka sekali lagi tomak ninah lah, nikmatilah sholat itu. Jika sholat itu tidak terasa nikmat buat dia, maka sholatnya pun tidak akan merubah kehidupannya. Bagaimana cara untuk mendapatkan kekhusyuan sholat itu terasa nikmat? Ada orang sholat nikmat dia rasa, itu sudah insya Allah dia akan mendapatkan kekhusyuan itu. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Ustadz ya, atas jawaban-jawaban yang Pak Ustadz berikan nih. Mudah-mudahan nih Bang Ilham atau Pak Ilham nih puas nih Pak Ustadz. Insya Allah. Pertanyaan kedua nih Pak Ustadz. Ya. Ini datangnya dari Nadira Pak Ustadz. xxx@gmail.com nih Pak Ustadz. Iya. Yang ini lain lagi nih pertanyaannya Pak Ustadz tentunya nih Pak Ustadz nih. Yang ini pertanyaannya begini Pak Ustadz. Bagaimana hukum memposting nih Pak Ustadz foto yang membuka aurat nih Pak Ustadz? Silakan jawab nih Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Baik. Subhanallah. Ini adalah pertanyaan yang bagus ya untuk buat kita khususnya seluruh umat muslim yang melakukan atau yang menggunakan dunia maya ini. Dalam Islam ada namanya amal jariyah. Bukankah di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza mata banu Adam in qata'an illa min salasin." Apabila meninggal manusia, meninggal anak Adam, maka urusannya terputus di dunia ini. Apa urusan yang terputus yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholatnya, ibadahnya, baca Qur'annya dan lain itu putus ibadahnya. Waktu cuma 3 ini Pak Ustadz. 3 tinggal illa min salasin ya. Pertama, al-ilmun yantafa'um bih. Al-ilmun yantafa'um bih ini bagian dari amal jariyah. Islam mempunyai amal jariyah dan juga mempunyai dosa jariyah. Bukan hanya amal jariyah yang baik, juga amal jariyah yang buruk juga menjadi jariyah. Apa itu jariyah? Berkelanjutan. Jariyah dalam bahasa Arab ngalir. Jariyah di sini ngalir. Maksud ngalir, walaupun dia sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir terus buat dia. Jadi setiap orang melakukan sesuatu yang pernah dia ajarkan, orang yang diajarkannya dapat pahala, dia juga mendapat pahala terus. Walaupun dia nanti di akhirat, di alam barzah, dia masih kebagian pahala tuh. Terus ngalir pahalanya. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa jariyah, maksiat jariyah, juga punya dosa jariyah. Ngalir juga dosa yang dia dapatkan. Umpamanya dia sudah meninggal dunia, tapi orang yang pernah dia ajarkan maksiat, orang ini dapat dosa, dia dapat dosa juga. Jariyah namanya, ngalir terus dosanya. Nah begitu juga tentang memposting. Dia memposting sesuatu yang maksiat, baik dia terbuka aurat, itu kan orang melihat tuh. Berapa orang yang melihat? Kalau cuma 1 orang, maka dosanya 1 orang yang melihat dapat dosa, dia yang memposting dapat dosa. Kalau yang lihat ribuan, berapa dosa yang dia dapatkan? Padahal mengumbar aurat hukumnya haram.
semua orang yang menonton auratnya dia tetap dapat dosa terus. Kalau dia memposting di YouTube umpamanya, dia memposting di Google dan lain sebagainya dan Facebook, walaupun besok dia meninggal dunia, orang masih melihat maksiat yang dia lakukan, aurat yang dia bukakan, tetap ngalir dosa itu buat dia. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jangan sampailah kita melakukan dosa-dosa jariah ini. Ya, seperti saya sampaikan, kita manusia tidak luput dari hal-hal dosa dan kekhilafan. Allah ciptakan manusia ini kan maha lemah. Tapi jangan sampai melakukan dosa-dosa jariah. Kenapa dosa jariah? Kita sudah meninggal, sudah mati, tapi masih ngalir dosanya buat kita, kan luar biasa itu. Harusnya udah putus kan, tapi masih ngalir. Jangan. Tapi harusnya kita sudah meninggal, kita masih dapat pahala. Itu yang kita harapkan. Insya Allah ya, postingan pembuka aurat ini adalah dosa yang besar, dan amalnya dan dosanya juga terus mengalir bagi orang yang memposting itu meskipun dia sudah meninggal dunia. Begitu kira-kira, Pak. Bagaimana cara menghindarinya, Pak Ustadz? Supaya dia tuh nggak dosa. Bahkan juga orang tua kita yang udah meninggal ikut kena juga dosa juga gitu, Pak Ustadz. Gimana tuh Pak caranya, Pak Ustadz? Pertama, saya sarankan bagi orang yang sudah terlanjur memposting, baik dari Facebook, YouTube dan lain sebagainya, hapus itu. Karena dia kan punya akun itu ya. Dia masih punya kesempatan, mumpung dia masih hidup, hapus itu supaya orang tidak melanjutkan melihat itu. Itu saya sarankan kepada orang yang memposting. Dan jangan lakukan lagi itu. Kalau ingin memposting, postinglah yang baik-baik. Karena itu kan menjadi amal jariah buat dia. Kalau sudah kadung, sudah pernah, dia sudah tahu ini adalah dosa jariah, hapus itu. Cari akun kita, mana pernah video atau foto yang pernah kita upload, ya, kita upload, kan masih punya kesempatan kita untuk menghapus. Itu pertama. Yang kedua, jangan lagi lakukan itu. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagi kita orang-orang yang melihat itu, usahakan jangan dilihat. Kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, istighfarlah, astagfirullahaladzim, jangan dilihat. Ya, perbanyak istighfar, ya minta pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kita, hanya pertolongan Allah yang kita harapkan. Meskipun kita ingin sekali untuk menghindar dari sebuah maksiat itu, tetap kita minta pertolongan Allah. Jika Allah tidak berkeinginan, kita tidak bisa buat apa-apa. Jadi intinya, saran saya tadi ya, bagi orang yang sudah kadung memposting, hapus. Bagi kita yang gemar menonton atau melihat video dan gambar-gambar yang tidak layak itu, hindari itu sedaya upaya, hindari dan istighfar sebanyak-banyaknya. Satu lagi mungkin akan saya tambahkan, Pak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu akhir zaman nanti akan ada umatku, kata Rasulullah, yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Dia berpakaian tapi telanjang. Maknanya seperti pakaian ketat itu. Dia memang berpakaian, pakai jilbab, tapi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Itu bagian dari orang yang telanjang. Yang membuat kita sur gitu. Iya, nauzubillah. Orang, aduh, subhanallah, mata ditutup sebelah. Ya, nauzubillah. Kelihatan juga Ustaz ya. Iya. Nah, oleh karena itu, bagi kaum hawa, bagi anak-anak perempuan, anak-anak gadis dan siapapun Anda, ya, Anda memposting foto, tapi Anda berpakaian tapi pakaian ketat, itu bagian dari mempertontonkan aurat. Bagian dari mempertontonkan aurat. Kalau sudah kadung itu diposting, hapuslah. Untuk apa sih posting-posting begituan? Tujuannya apa? Selfie, kan? Itu tujuannya apa coba? Kalau ada manfaat silakan. Kalau tidak ada manfaat, untuk apa? Lebih baik kita memposting hal-hal yang positif lagi. Sekali lagi bagi Anda yang sudah kadung memposting hal-hal seperti itu, hapus supaya apa? Supaya tidak menjadi dosa jariah nanti di akhirat. Ya, itu aja insyaallah. Makasih Pak Ustadz ya, yang telah memberikan jawaban dari pertanyaannya Nadira ya Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan nih Nadira nih paham ya. Bisa paham, insyaallah. Bisa dengarkan kita tanya jawab ini Pak Ustadz. Mudah-mudahan begitu ya Pak Ustadz.